Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1231 sampai tahun 1233. Niu Sen ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diseret ke samping oleh Sang Ren. Bersenandung. Long Wanyu menarik kembali tatapan jijiknya dan menoleh ke Jericho Lee sambil tersenyum. Jericho Lee, membosankan sekali di sini. Bagaimana kalau kita pergi? Membosankan, kata Jericho Lee yang tidak ingin tinggal lama-lama. Begitu mereka hendak berangkat, Sang Ren merasa sedikit cemas. Dia belum meminta Niu Sen untuk memberi pelajaran pada Jericho Lee. Jika orang ini pergi, berapa banyak kegagalannya? Anehnya, dia belum mengatakan sepatah kata pun, tapi Lu Qianqian memimpin dan berkata, Jericho Lee, kenapa kamu terburu-buru? Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Kenapa kamu tidak pergi? Jericho Lee bertanya dengan heran. Kalian boleh tinggal dan menonton pertarungan. Bukankah kalian selalu menyukai kompetisi seperti ini? Lu Qianqian berpikir bahwa Jericho Lee seharusnya sangat suka menonton kompetisi semacam ini, namun Jericho Lee sepertinya tidak masuk angin. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik dengan kompetisi semacam ini. Dia ingin menonton pertandingan tinju, yang juga bergantung pada level guru surgawi. Faktanya, dia ragu apakah akan ada guru surgawi di sini. Sampai sejauh ini, Niu Sen di satu sisi sangat kesal saat mendengar ini. Kamu hanyalah bantal bersulam. Apa yang bisa kau lakukan? Sama seperti Anda, jika Anda maju dan meninju seseorang, Anda akan dinonaktifkan. Beraninya kamu berbicara di sini. Kata-kata yang tidak diucapkan Niu Sen ini diekspor, dia dengan ringan berkata, dengarkan nada bicaramu, sepertinya permainan di sini sangat tidak disetujui. Sama seperti dia menerima manfaat dari Sang Ren dan ingin memberi pelajaran pada Jericho Lee, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan ototnya dan memberitahu Jericho Lee kekuatannya. Ngomong-ngomong, biarlah Long Wanyu juga tahu kalau dia kuat. Umumnya, setelah melihat kekuatannya yang luar biasa, keluarga kaya seperti ini harus sujud di balik celananya. Jericho Lee terdiam. Ada apa dengan orang ini? Dia dan Lu berbicara dangkal, orang ini membujuk apa? Melihat dia tidak berbicara, Niu Sen mengira dia tahu dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia mendengus bangga, hanya saja ada banyak waktu malam ini. Aku sudah ada cukup lama, dan aku merasakan sedikit gatal. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Mendengar ini, mata Sang Ren berbinar, Saudara Sen, apakah kamu akan bertarung? Ya. Tidak asyik melihatnya terus-terusan, Niu Sen menggerakkan pergelangan tangannya. Bagus. Kebajikan Murbei tampak bersemangat, kata-katamu terlontar, ya. Gui Gang tersanjung dan berseru, Saudara Sen, kamu ditakdirkan menjadi raja malam ini. Niu Sen melambaikan tangannya dan berbalik ke ruang ganti. Ketika dia pergi, dia menyeringai pada Long Wanyu dan yang lainnya dan berkata, ketika kamu melihat posturku yang agung, aku senang bisa berbicara panjang lebar denganmu. Ini cukup eksplisit, yang membuat Long Wanyu menghentakkan kakinya. Dengan marah. Bah. Siapa yang mau bicara denganmu? Kamu bukan siapa-siapa. Dia ingin membicarakannya dengan Jericho Lee. Ini bukan gilirannya untuk membicarakannya. Sang Ren segera mendaftar ke Niu Sen, dan menangis penuh semangat kepada Lu Qianqian, dangkal, ayo cepat bertaruh, kita bisa mendapat untung besar malam ini. Lu Dangkal Siu mengerutkan kening, kamu ingin bertaruh? Ya Sang Ren segera mengangguk, sudah kubilang, Senge sangat kuat, dia naik untuk bermain dalam permainan, jika kita menunggu dia menang, kita pasti bisa memenangkan banyak uang. Meskipun dia tidak kekurangan uang, karena dia datang ke tempat seperti itu, dia pasti akan menjadi pemenang. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin memenangkan uang. Oh. Apa yang sedang kamu lakukan? Bertaruhlah kebajikan Mulberry untuk mempercepat jalannya. Gui Gang berbisik, Sang Sao, kecilkan suaramu. Tidak baik membiarkan orang lain mendengarnya. Semakin sedikit orang yang bertaruh pada Senge, semakin besar peluang kita. Ya, saya hampir lupa itu. Sang Ren sangat gembira dan mulai bertaruh. Gui Gang juga mulai bertaruh, tidak terkecuali Lu Dangkal. Di sebelah Gulingling ragu-ragu, tetapi juga menginvestasikan sedikit uang, uangnya relatif sedikit. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit, dia tidak punya banyak tabungan. Tapi jika Niu Sen bisa menang sepanjang waktu, dengan peluang tinggi, dia bisa menghasilkan banyak uang. Ngomong-ngomong, Nona Long, ayo main juga. Sang Ren mengirim undangan ke Long Wanyu. Saya tidak tertarik.
Long Wanyu memutar matanya dan tampak dingin. Ayo, Nona Long, karena kita semua di lapangan tinju, jika kita tidak bermain, kita akan datang dengan sia-sia. Selain itu, dengan sumber keuangan Miss Long, tidak masalah apakah Anda menang atau kalah. Sang Ren tertawa. Terserah kamu. Semakin lama Wanyu mendengarkan, semakin marah dia. Karena kamu ingin aku memilih, oke. Saya akan bertaruh. Dia langsung menuju ke tempat dia bertaruh, lalu melambaikan tangannya, arena manakah Niu Sen itu? Tidak peduli siapa lawannya, saya akan memilih lawannya untuk menang. Ketika ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Sang Ren tercengang. Apa maksudmu, Nona Long? Itu tidak menarik. Aku hanya berharap dia kalah. Semakin buruk kekalahanmu, semakin baik. Siapa yang membiarkan dia menggangguku sekarang? Dia dengan mata menyipit dan berkomplot melawan dirinya sendiri, dia merasa muak memikirkan wanita itu. Sekarang dia sangat ingin seseorang memberi pelajaran pada Niu Sen. Lebih baik kalahkan dia sampai habis. Wajah Sang Ren kaku. Dia tidak menyangka bahwa undangannya ke Long Wanyu akan membangkitkan rasa jijik orang-orang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jericho Lee hampir tidak tertawa di belakang, yang disebut mengangkat batu untuk memukul kakinya. Jika Niu Sen benar-benar kalah, apakah Sang Ren dan yang lainnya akan langsung menangis dan pingsan? Di sini, Niu Sen tidak tahu bahwa Long Wanyu yang dikejarnya telah membencinya dan membeli musuhnya untuk menang. Dia berdandan untuk permainan dan naik ke level 8. Pada saat pendaftaran, penyelenggara secara alami akan mengevaluasi kekuatan para kontestan, dan mengalokasikan arena yang sesuai dengan kekuatannya. Tentu saja, para ahli yang kuat tidak akan lari ke arena level rendah untuk bersaing. Arena level 8 merupakan yang tertinggi pada kompetisi malam ini. Pada level 5 ke atas, tidak hanya petinju yang dapat berpartisipasi, tetapi juga praktisi seni bela diri dapat berpartisipasi. Di arena level 8, seorang master sabuk hitam taekwondo menjaga arena. Dia berusia sekitar 40 tahun dan terlihat seperti seorang master yang hebat. Tidak mudah untuk melihatnya. Ia berhasil mempertahankan tantangan tersebut sebanyak 5 kali berturut-turut. Hadiah uang dari game ini telah melebihi 5 juta. Banyak sekali orang yang bertaruh pada master taekwondo ini. Kebanyakan dari mereka bertaruh padanya. Toh, ia sukses mempertahankan tantangan tersebut selama 5 pertandingan berturut-turut. Meskipun kemungkinannya tidak terlalu tinggi, namun risikonya jauh lebih kecil. Adapun penantang yang muncul, hanya sedikit orang yang optimis. Kecuali Sang Ren dan lainnya, hanya selusin orang yang memasang taruhan, dan mereka tidak membuat banyak taruhan. Itu hanya pertaruhan keberuntungan. Saudara Sen, ayolah. Sang Ren dan Gui Gang berteriak di arena tantangan. Sene, kamu harus menang. Aku yakin kamu, Gulingling mengepalkan tinjunya. Baru saja, dia mengambil risiko dan menghabiskan setengah dari tabungannya. Begitu dia kalah, konsekuensinya akan sangat tragis. Bab 1232. Jangan kehilangan terlalu banyak. Lu Qianqian sangat berpikiran terbuka. Dia tidak mengeluarkan banyak uang, hanya 10.000 yuan. Baginya itu hanya setetes air, dan dia hanya menghasilkan uang. Long Wanyu berlari ke arah Jericho Lee dan bertanya, Saudara Lee, menurutmu siapa yang akan menang? Li Yitong menatap dua orang di panggung dan berkata sambil tersenyum penuh arti, kamu kalah. Apa? Apakah orang itu akan menang? Sial, Long Wanyu tentu saja tidak akan mempertanyakan penilaian Jericho Lee, tapi dia sangat kesal saat memikirkan bahwa bajingan Niu Sen akan menang. Di bawah pengumuman wasit, keduanya para pria di atas panggung segera bermain satu sama lain. Niu Sen juga layak untuk bisa mencapai masa pelatihan. Kekuatannya sebanding dengan raja tentara dan pasukan khusus teratas. Ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka mengalahkannya yang disebut ahli taekwondo. Terjadi keributan di tempat kejadian. Mereka yang dimenangkan oleh ahli taekwondo tidak menyangka bahwa penantang akan sekuat itu kali ini. Oh, hebat, Sengo menang. Mereka yang menang oleh Niu Sen tentu saja bersorak gembira. Hebat, Sengo menang. Wen Gulingling mau tidak mau merasa senang. Dia hanya mengertakkan gigi dan menginvestasikan hampir 20.000 yuan. Menurut kemungkinannya, dia bisa mendapatkan setidaknya 50.000 yuan atau 60.000 yuan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Memotong. Jika saya tahu, saya akan senang. Saya akan menginvestasikan 500.000 yuan. Itulah cara menghasilkan uang. Gui Gang mengerutkan bibirnya. Ayo. Anda telah menginvestasikan 100.000, dan sekarang Anda telah menghasilkan setidaknya 200.000.
Jangan terlalu puas. Sang Ren memberinya tatapan pucat. Gui Gang tertawa dan tidak berbicara lagi. Lu Qianqian menginvestasikan 10.000 yuan dan mendapat untung. Dia masih sangat bahagia. Bagaimanapun, dia memiliki awal yang baik. Setelah mendapatkan uang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jericho Lee. Jericho Lee, kenapa kamu tidak bermain? Apakah tidak ada uang? Atau aku akan meminjamkanmu beberapa? Dengan itu, dia menyerahkan kepada Jericho Lee 10.000 pokok dan hampir 20.000 bonus yang baru saja dia peroleh. Jericho Lee tertawa, menggelengkan kepalanya, "Saudari Lu, kamu bermain, aku tidak akan bermain. Saya tidak tertarik dengan hal itu." Kata ini jatuh ke mata Long Wanyu dan Long Changhil. Mereka tidak berdaya. Begitu pula, jika terlihat di mata Sang Ren dan yang lainnya, artinya lain. Jika Anda tidak punya uang, kamu harus menemukan alasan untuk dirimu sendiri. Sang Ren meremehkannya. Ya. Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak menyukai uang? Gui Gang memandang Jericho Lee dengan jijik. Dia berpikir bahwa anak malang seperti ini belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Sang Ren pergi menemui Lu Qianqian dan membawanya dan berkata, "Qianqian, karena orang-orang tidak menghargaimu, jangan menaruh wajahmu di pantatmu." Oh, Lu memandang Jericho Lee dan mengambil uang itu kembali. Sang Ren memutar lehernya dan berkata kepada Long Wanyu yang marah sambil tersenyum, "Nona Long, sebaiknya kamu bergabung dengan Senge seperti kami. Anda tidak boleh kalah. Senge tadi agak menyebalkan bagimu, tapi dia selalu seperti itu. Aku tidak peduli siapa dia. Aku ingin dia kalah sekarang." Semakin Long Wanyu memikirkannya, semakin marah dia. 4 adik perempuan, apa yang membuatmu marah pada mereka? Berapa harganya? Long Changgeng dengan enggan mengingatkannya. "Aku tidak peduli. Orang itu membuatku jijik." Long Wanyu tidak bisa mendengarkan kata-kata siapapun sekarang. Dia hanya ingin melihat penampilan menyedihkan Liu Shen. Jericho Lee menghela nafas, "Kenapa?" Begitu leher Long Wanyu terangkat, dia akan jadilah bangga seperti yang dia inginkan. Sang Ren memandangnya dengan marah, lalu menatap Jericho Lee. Tiba-tiba, matanya menoleh dan dia memikirkannya, jadi dia tertawa, "Saudara Shen telah banyak menyinggung Nona jauh sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf padanya. Tapi tidak mudah bagi Senge untuk kalah. Bagaimana dengan ini? Biarkan Tuan Li di sebelah Anda naik dan melakukan 2 gerakan dengan Senge. Saya pikir dia pasti punya kemampuan untuk melindungi keselamatan Nona Long. Apa pendapat Nona Long tentang lamaranku? Kalah. Sungguh rugi." Begitu Gui Gang mendengar lamaran ini, dia mengira Jiang masih tua dan pedas, layak untuk Sang Sao, dan dia bisa membuat lamaran yang begitu merusak. Biarkan Jericho Lee dan Liu Shen melakukan 2 gerakan. Apakah kamu yakin itu bukan pemukulan sepihak? Aku khawatir Jericho Lee tidak bisa bertahan dalam 1 ronde. Sang Ren, kamu punya ide yang buruk. Lu dangkal mendengarkan ketidakpuasan, ini tidak membuat Jericho Lee bangkit mati. Itu hanya sebuah usulan. Diadopsi atau tidaknya tergantung maksud Nona Long, ucap Sang Ren dengan wajah jernih. Pokoknya kalau lamaran itu dilaksanakan, itu tergantung maksud Long Wanyu. Wanyu mengerutkan kening dan menatap Jericho Lee. "Saudara Lee, maukah kamu memberinya pelajaran?" Faktanya, orang yang paling dia harapkan untuk diajar pada Liu Shen adalah Jericho Lee. Dia tahu bahwa Jericho Lee sangat kuat, dan kekuatannya tak terduga. Mendengar ini, Long Changgeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saya berkata, apakah Anda bingung? Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada aturan di arena tantangan di sini. Sebelum naik, Anda harus menguji kekuatan Anda. Beberapa orang tidak bisa naik. Jika Anda meminta Guru Li untuk naik, itu setara dengan juara Olimpiade melawan orang cacat. Tidak pernah terdengar seorang pejuang menerobos dari pembukaan. Periode ke periode pembukaan lembah." Long Changgeng tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Jericho Lee. Dengan kekuatan Jericho Lee, itu hanya masalah melambaikan tangan untuk menyelesaikan Liu Shen, tetapi penyelenggara tidak akan mengizinkannya. Jericho Lee wajah dari ketidakpedulian, "Jangan bersuara." Long Wanyu mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Sang Ren dan yang lainnya berpikir bahwa Jericho Lee takut dengan kekuatan Liu Shen, dan wajahnya menunjukkan semacam cibiran. Hei, aku menurutku anak ini sangat baik. Berpura-pura tidak bisa ditebak, saya sudah lama dipenggal." Sarkasme Gui Gang sangat aneh. Sang Ren mencibir, orang-orang tahu betul bahwa jika mereka naik, mereka akan mati. Tentu saja, mereka akan menjadi kura-kura.
Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata kepada Jericho Lee dengan suara keras, dalam hal ini, kami tidak akan memaksa Nona lama. Tangan dan kakinya tidak memiliki mata yang panjang. Kekuatan Senge sangat kuat. Jika dia secara tidak sengaja membunuh seseorang, dia akan mendapat masalah. Bagaimanapun, dia juga teman sepupu yang dangkal. Tidak mudah bagiku untuk menjelaskan secara dangkal ketika aku terbunuh. Secara dangkal, bukan begitu. Lu Qian mengangguk. Melihat pacarnya mengangguk, Sang Ren semakin bangga. Dia berkata sambil tersenyum, jika kita menikah di masa depan, kita harus mengundang sepupunya. Mungkin kami juga akan mengundang Pak Li. Saat itu, Tuan Li harus menunjukkan wajahnya. Setelah beberapa patah kata, dia bergumam dengan nada yang aneh, oh, senang sekali menjadi pengawal akhir-akhir ini. Sayang sekali semua jenis barang bisa menjadi pengawal. Bab 1233. Gui Gang menyeringai dan bercanda, jika saya tidak punya jalan keluar di masa depan, bagaimana kalau menjadi pengawal? Sayang, jangan bercanda. Sayang sekali menjadi pengawal. Gu Lingling mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang terjadi dengan pengawal itu? Seru Gui Gang, jika pengawal itu melakukannya dengan baik, dia bisa mendapatkan penghargaan darinya. Majikan, nikahi Bai Fumei dan capai puncak hidupnya. Anda tidak bisa meremehkan pengawal. Sayang, kamu benar sekali. Gu Lingling menutup mulutnya dan mencibir. Wajah orang-orang di sekitarnya tidak terlalu tampan, tapi Jericho Lee begitu tenang sehingga dia tidak menganggapnya serius dari awal hingga akhir. Hal ini membuat Long Wanyu benar-benar tidak punya kesabaran. Di atas panggung, Niu Sen bisa dikatakan sedang menjadi pusat perhatian. Kekuatannya sudah kuat di kalangan orang biasa. Dia tak terkalahkan di atas panggung dan tidak memiliki saingan sama sekali. Dalam sebuah jam, dia telah menyelesaikan setidaknya 15 lawan. Masing-masing hanya unggul 2 atau 3 ronde, menjatuhkan lawan. Di akhir pertarungan, begitu dia keluar dari lapangan, beberapa wanita cantik berinisiatif mengelilinginya. Mereka memberinya nomor telepon dan mengundangnya ke kamar mereka. Niu Sen secara alami berkata, hei, ini terlalu lemah. Satu demi satu terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Memenangkan permainan membuatnya membengkak dan berjalan seperti melayang. Ia sangat bahagia, apalagi ketika orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan rasa iri, kagum, dan kagum, yang membuatnya semakin merasa gembira dan pelupa. Ingin tahu apakah saya memenuhi syarat untuk mengundang Anda makan malam? Niu Sen, dengan senyuman roh jahat di mulutnya, menganggap dia sangat menawan. Tapi Long Wanyu tidak berterima kasih. Saya tidak ingin berurusan dengan beberapa orang yang nakal. Kakak Li, ayo pergi. Di bawah tatapan mata suram Niu Sen, Long Wanyu mengabaikannya dan pergi. Niu Sen sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan melemparkan mantelnya ke tanah. Beri aku wajah, jangan malu, Senge, jangan marah. Sang Renran mengambil mantelnya dan berkata, bagaimanapun juga, mereka adalah Nona Qianjin. Itu normal untuk menjadi sedikit sombong. Tapi dia terlalu sombong, bukan? Memikirkan sikap Long Wanyu sebelumnya, Niu Sen sangat membencinya sehingga dia belum pernah dikalahkan oleh seorang wanita sebelumnya. Itu mendorongnya gila. Sang Ren berkata sambil tersenyum menyanjung, wanita memiliki temperamennya sendiri. Jika Anda tidak mengikuti mereka, Anda tidak dapat menemukannya. Jika Anda kembali ke Senge, Anda dapat memeriksanya dan merasakan emosinya. Bukankah itu mudah? Niu Sen tertegun sejenak, menoleh dan menatapnya dengan heran, oh, kamu bisa melakukannya, kamu benar. Aku benar-benar harus merasakan amarahnya. Saudara Sen, jangan khawatir. Ayo minum dulu. Sulit untuk bertemu satu sama lain. Sang Ren berkata dengan sopan. Ya. Saat aku baru saja memainkan permainan ini, aku sedikit haus. Aku ingin minum anggur terkuat malam ini. Niu Sen tertawa dan sangat bangga. Ayo, Sengo, kita harus minum yang enak malam ini. Gu Lingling juga sangat bersemangat. Dia bertaruh berkali-kali malam ini, semakin besar, yang membuatnya menang lebih dari 500.000 yuan. Dia sangat bahagia. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Lu Qianqian berdiri di samping, melihat penampilannya dari teman beberapa orang, entah kenapa hatinya dipenuhi rasa jijik, malu bergaul dengan orang-orang tersebut. Dia tidak buta. Beberapa orang sudah berkali-kali mengincar Jericho Lee sebelumnya. Dia bisa melihat bahwa Sang Ren sangat memusuhi Jericho Lee. Dia menganggap pacarnya itu berpikiran sempit. Terutama Niu Sen, setiap kali dia melihat dirinya sendiri, matanya sedikit menyipit.
Dia merasa bahwa dia harus mencari kesempatan untuk putus dengan Sang Ren dan menarik garis yang jelas. Dia pria seharusnya tidak menjadi pria yang berpikiran sempit, mudah dibayar, dan sombong. Ketika dia kembali ke kamar pribadi, Long Wanyu tidak terlalu senang sepanjang waktu, dan sepertinya khawatir karena tidak memberi pelajaran pada Niu Sen tadi. Dia murung dan diam. Jericho Lee tidak repot-repot memperhatikannya. Setelah beberapa patah kata, dia sampai di kamar pribadinya. Kamar pribadinya adalah 405, di sebelah kamar Long Wanyu. Dia hanya merapikannya, jadi dia diam-diam meninggalkan ruangan ketika tidak ada yang menyadarinya. Senling, kamu di mana sekarang? Kamar 408, di lantai pertama bersamamu, ketua tim Ji juga ada di sini. Senling segera menjawab. Diterima. Aku akan segera ke sini. Sesampainya di pintu 408, Jericho Lee mendapat isyarat, pintu segera terbuka, dan keluar dari benak Senling, masuk, cepat. Setelah memasuki ruangan, diputuskan bahwa tidak ada eyeliner untuk mengawasi mereka. Duduk. Ci Malam menyapa jalan. Jericho Lee mengambil kursi dan duduk, bagaimana situasinya? Apakah Anda menemukan jejak Yin Jiutian? Saya baru saja datang ke sini. Saya tidak paham dengan situasi Mozi. Saya baru saja pergi ke arena tinju. Saya tidak tahu. Lihat dia, saya tidak melihat normal, kata Senling dengan ekspresi yang masuk akal. Saya pergi ke arena tinju untuk memastikan bahwa arena tantangan tingkat tinggi tidak dibuka malam ini. Yah, Ji Ye mengangguk. Setelah kami datang ke Mozi, kami mencari kemana-mana. Meskipun kami tidak dapat menentukan lokasi pasti Yin Jiutian, ada beberapa tempat yang mencurigakan. Tempat mencurigakan yang mungkin muncul setelah 9 hari dicetak. Jericho Lee terkejut. Ji Ye mengangguk. Apa itu? Yang pertama adalah kamar 605. Menurut analisis data kami, itu seharusnya kamar yang disewa oleh seseorang bernama keluarga Nantian. Ji Knight menjawab dengan suara berat. Keluarga Nantian. Jericho Lee sedikit terkejut, dia terkejut dan berkata, apakah kamu yakin? Jika saya ingat dengan benar, Nantian Notres, kepala keluarga Nantian, juga seorang guru surgawi. Ya. Saya telah menyelinap masuk dan mengakses database di sini sebelumnya. Meski aku belum bisa menguasai semua informasi tepat pada waktunya, aku masih bisa memastikan informasi sebagian besar warga di sini, kata Ji Ye yakin. Guoan selalu profesional dalam menyelidiki data. Benarkah keluarga Nantian? Jericho Lee menunjukkan ekspresi bingung, jika saya ingat dengan benar, keluarga Nantian seharusnya berada di Mobei. Apa tujuan mereka datang sejauh ini? Saya tidak tahu itu. Informasinya terbatas. Jin Knight tampak tak berdaya, satu-satunya hal yang dapat Anda yakini adalah bahwa keluarga Nantian kali ini, termasuk pemiliknya, Nantian tanpa jejak. Oh. Dia benar-benar datang, Jericho Lee bahkan lebih terkejut. Dalam daftar guru surgawi, Nantian Wuchen berada di peringkat terakhir. Namun, karena banyak guru surgawi yang meninggal dalam daftar guru surgawi, peringkatnya ditingkatkan, tetapi tidak terlalu tinggi. Tapi bagaimanapun juga, penguasa surga adalah penguasa surga, dan peringkat yang terakhir tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Menurut analisis saya, keluarga Nantian seharusnya ada di sini untuk pelelangan, tapi ternyata lebih mungkin untuk membalas dendam, kata Ji Yeyu. Balas dendam. Tahukah kamu mengapa tidak mudah membuka arena di atas level 11? Bukan hanya karena kekuatan orang-orang yang bisa memasuki arena tersebut, tapi juga karena tempat yang tidak bisa dikendalikan oleh hukum seperti ini adalah tempat yang baik untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Mata Ji Ye berbinar, misalnya, jika kamu bertemu musuh di sini, kamu dapat membunuh musuh di arena, dan kamu tidak akan mendapat masalah.